Udah mau berapa langkah lagi tuh ya, orang hitam banget. Udah gitu gue kabur nih mah. Gue kabur, gue uber tuh anak-anak. Woi tungguin gue. Itu posisi udah jauh mereka nggak dengar gue. Udah tuh si yang namanya si Doni, emang itu orang bu? Itu mas, dia penjaga Putri. Tapi dia sukanya muternya di mana? Sampai dengan kandang batu. Di situ dia naik di bagian ketiga, gue di belakang, jatuh, putus mang. Dingin Mel, tumben kopi dingin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Bang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue ini ada Bang Nisfu atau Bang Anis nih. Gokil. Gimana kabarnya nih? Baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah. Nah, sebelum teman-teman semua nyimak nih nanti pengalaman dari Bang Nisfu atau Bang Anis ini, teman-teman semua bisa tonton dulu tuh video yang pertama, Gunung Lawu. Gunung Lawu saat itu ternyata Bang Nisfu ini ketemu sama rombongan yang temannya hilang. Taunya turun-turun. Nah, nonton aja deh gitu. Jangan dikasih tahu di sini. Oke, sebelum masuk cerita nih. Rinjani jadi tuh. Rinjani jadi. Jadi dong. Maksudnya itu Bang Nisfu ini merupakan salah satu operator provider trip yaitu Senjakarta Adventure. Nah, kebetulan habis Lebaran ini gitu kan akan ada trip ke Gunung Rinjani. Iya kan, bener gak? Bener. Kok jadi promosi gue nya? Gunung Rinjani gitu kan. Di tanggal berapa ya kalau boleh tahu? H+ berapa kira-kira? Habis Lebaran H+2. H+2. Misalkan teman-teman semua punya waktu luang, punya materi juga, punya kesiapan, terus pengen join. Nah, ngubunginnya kemana tuh? Ke IG Senjakarta aja DM. Di situ ada kontak juga. Oh, berarti dari IG langsung ke direct WA. Oh, iya. Obrolin gitu kan. Mau meeting point di mana, mau kayak gimana, obrolin aja gitu kan. Selain open trip juga, private trip juga. Private trip juga. Gokil. 2 orang seorang sikat. Mungkin 3-4 sikat. Oh, kalau 1-2 kayaknya enggak aja. Jangan deh. Oh, Tergantung. Oh, tergantung aja. Oke, ini yang tahu-tahu aja nih. Oke, kalau video pertama itu Gunung Lawu. Nah, sekarang nih lo pengen ceritain di gunung mana lagi nih, Bang? Gunung Gede sih. Gunung Gede. Di awal pertama gua ini tahu gunung. Oke, berarti awal naik gunung. Iya. Tahun berapa berarti itu? 99. 99. Oke, setelah tragedi reformasi. Wah, 98 kan 98. Reformasi itu kerusuhan. 99 lo malah naik gunung. Naik gunung. Lo sama siapa itu, Bang? Sama senior. Oh, oke. Berarti berapa orang? Dikit atau ada 7 orang. Oh, tapi kalau di tahun segitu dikit lah itu 7 Dikit orang lah, tuh ya. iya. Oke. Lewat jalur mana saat itu? Gue lewat Cibodas. Oh, Cibodas. Lintas atau? Lintas. Oh, Lintas. Cibodas Putri ya? Putri. Oke, tahun 99 di Gunung Gede ngalamin kejadian apa aja tuh intinya tuh? Kejadian itu sebenarnya ya, mungkin gua kalau waktu itu gua lagi mau ngencing nih, Mang. Terus di kandang batu, gue lihat ada orang ngencing. Akhirnya gue samperin.
Dan ternyata gue deket-deketin, ternyata tuh bukan orang. Di situ nggak ada yang ngecamp. Ditinggal lah gue sama teman-teman gue, padahal gue udah teriak itu. Oke, cukup diceritain dulu. Cukup sini ya? Cukup sini aja. Tidak, gue balik Kelar ya. dong. Ya, maksudnya jangan diceritain komplitnya, tapi intinya tuh lo ditinggalin sama teman-teman lo gitu ya. Iya. Terus teriak dan Teriak, nanti mereka nggak denger, gue Uber. oke. Tapi nanti endingnya beda dong. Beda. Oke. Oke, mungkin tahan dulu kali dibangin cerita Bang ya. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Siga. Awal cerita nih, sebenarnya 99 tuh pertama gua masuk sekolah SMA. Jadi memang di rumah gua itu tempat tongkrongan, Mang. Waktu itu. Dulu tuh di rumah gua tuh tempat tongkrongan dari siang, pagi, malam itu selalu ada tuh. Anjir, gak pernah absen. Nggak pernah absen. Gokil. Dulu kan abang gua emang anak ini juga ya, Mapala dulu ya, abang gua. Suka naik gunung juga. Teman-teman itu setiap malam tuh suka nongkrong. Dan di situ gua kenal sama teman-teman abang gua, ada salah satu juga anak Mapala UNJ. Ke situ juga. Nah, kita tuh ngobrol tuh, Mang, ngobrol. Cerita gunung. Wah, seru juga ya gitu. Gue masih nggak ada niat buat naik gunung gitu kan, nggak terlalu suka awalnya. Setelah itu ngobrol lagi, besoknya malam, coba nih ajak si A, ajak si B. Akhirnya gue kumpulin deh tuh mereka tuh satu angkatan sama gue. Udah nih ngobrol karena nih ada namanya Komar ya. Komar ini emang kalau dibilang gila juga sih. Dari bahasanya, bacotnya gitu, kalau apa-apa. Wah, kalau dibilang tuh dulu di mana? Di kampusnya dia WNJ, siapa yang enggak Bang Komar. Wah, siapa yang enggak kenal dia nih gitu kan. Udah setelah itu ngobrol. Udah tuh nongkrong, kita main gitar 2 hari. Setelah gua habis nongkrong, ngopi lah gua di luar nih. Ya kan? Tuh masih libur sekolah tuh. Setelah itu udah malam minggu gua itu nongkrong di rumah gua nih. Akhirnya pada ngumpul semua. Dan di situ akhirnya si Doni, ayo Nis, ya kan? Ya ntar tanya Komar dah, ya kan? Komar aja belum datang nih. Akhirnya Komar datang malam tuh, Mang, 11:30 dengan gayanya dia gitu kan. Terus wah, pokoknya dengan bahasanya, wah anjing lu, ya kan? Udah pada ngumpul aja lu gitu kan. Udah setelah itu ada bang gua juga sih. Setelah itu udah akhirnya mutusin gua hari Jumat itu minggu depannya gua naik. Mar, gua gak punya peralatan. Udah naik gunung mah gak usah ada peralatan ya kan. Udah, ya bener nih. Iya, akhirnya gua tuh dulu masih zaman bugi tuh. Oh, ada bugi yang ada kupingnya dong. Udah tuh akhirnya gue ke toko bugi dulu tuh. Ke toko bugi beli sendal, beli celana yang masih ada sletingnya di sini nih, Mar. Iya, bisa buat pendek ya. Iya, udah tuh kantongnya banyak nih. Tanya, Mar ini kantong banyak amat nih, Mar. Lu tau nggak? Lu kayak orang mau hajatan terus ngambil makanan kalau sisa gitu kan. Buset, kamu buat ngantongin apa? Ya lu ngantongin kacang lah. Oh gitu. iya, gue baru kepikiran lagi. Itu kenapa kantong banyak? Ya buat lu naruh barang di situ, gitu kan. Udahlah, udah beli, kita ngumpul. Tuh ngumpulnya sore itu, Mang. Jam berapa? Jam 3 di rumah gue. Wajib.
Nis, ada nasi? Ada, bikin nasi goreng dulu dah. Bikin nasi goreng tuh, dulu kan nyokap bokap gue masih gawe tuh Mang. Di rumah cuma gue doang tuh. Udah, setelah itu jalan nih, malam jam 8. Jalan jam 8, kita masih naik angkot. Turunlah di Cilandak, akhirnya gue turun di Kampung Rambutan. Sebelum gue berangkat ke Gede, Kampung Rambutan, beli ini dulu yuk. Beli Kodak dulu. Dulu masih pakai Kodak kan. Yang isi berapa film itu tuh ya? Isinya 22. Isinya. Beli dulu dah tuh, patungan kita tuh, Mar. Udah tuh patungan kita 2000 tuh gede banget dulu, masih 2000. Serius, udah gitu udah kita naik. Akhirnya nongkrong dulu ngopi, jam 10 baru tuh mutusin naik bis yang arah ke Cibodas. Itu masih 15.000. 15.000 sampai sana naik lagi tuh yang apa mobil kecil tuh, angkot yang warna kuning. Naiklah, terus kita nongkrong dulu sejam di Mang Idi. Oh, Mang Idi. Dulu Legend kan legend legend itu, Mang Idi legend. itu. Mang Idi lah ngopi-ngopi. Ayo udah yuk kita naik yuk sekarang lah, Mar. Sekarang lah ya kan, lu bertakut jadi gitu. Kalau bertakut mah pulang aja tuh. Tuh mau Komar tuh digituin. Yaudah yuk naik. Udah tuh sampai tempat Simaksi, kan gelap tuh ya, nggak ada apa-apaan. Tempat Simaksinya juga itu nggak ada yang ini nggak ada yang jagain. Tapi di situ dulu masih ada foto-foto ini Mang. Apa tuh? Apaan yang kecelakaan ya? Yang ya udah jadi tengkorak. Terus foto-foto yang jadi tengkorak, yang jatuh di jurang. Itu dulu ada. Oh, maksudnya kecelakaan di gunung itu? Itu gunung itu. Dulu ada tuh foto-fotonya kan. Udah kita ngeliat-ngeliat situ dulu. Udah tuh, udah mutusin jam 12:30. Berangkat kita naik tuh. Saat ada tuh yang namanya Hardi, memang nggak pernah olahraga dia. Badannya kurus juga kayak gua gitu. Udah gitu udah jalan Mang. Belum sampai Telaga Biru. Ini dia kakinya tiba-tiba sakit. Wah, gue sakit. Kenapa lu, Di? Gue bilang gitu kan. Gue sakit, Mar. Gue kan juga di situ, gue baru pertama kali naik gunung kan. Gue nggak bisa apa-apa. Udah, sini kaki lu, tanya gitu. Dulu masih ada balsem tuh. Dulu mah jagoannya kan balsem. Udah, iya. Udah pakai balsem tuh. Udah tuh, ya kan, diginiin kakinya sama dia. Setelah itu udah jalan sampai lah Telaga Biru. Masih tuh kakinya dia si Hardi masih dilurusin dulu kata Komar. Ya, gue belum bisa apa-apa sih itu sebenarnya. Udah gitu udah kakinya pas, kakinya udah agak enakan. Gue tuh dari tempat Simaksi jam 12:30 lewat sampai Telaga Biru itu gue hampir sejaman lah ya. Padahal nggak nyampe sejam sebenarnya, nyampe karena kaki si Hardi itu sakit. Udah setelah itu pas bener gitu di Telaga Biru, pas udah kakinya udah sembuh, itu apa Mang? Suara kuntilanak. Itu kan dulu belum ada shelter yang bagus sekarang tuh. Dulu masih jelek banget tuh Mang. Udah gitu, nah Komar ini kan emang orangnya gila ya. Kalau gue bilang memang gila tuh dia. Itu setan ditantangin sama dia. Sini lu turun lu, kok berani? Anjing lu gitu kan. Bener-bener tuh anak-anak cuma diem aja, gue aja cuma diem. Terus ada si Bedil tuh, namanya Bedil tuh, anak reggae dia dulu. Udah gitu udah, Mar, parah lu, ya kan? Ini kan baru semua katanya gitu kan. Gue cuma diem gue dulu. Iya, cuma diem aja. Udah, sini lu turun lu. Terus diambil kayu tuh, ya kan? Diketok-ketok sama dia. Turun sini lu gitu. Gitu, Mang. Udah gitu udah tuh Mang. Yuk jalan dah, jalan. Nah, dari Telaga dulu tuh belum ada jalur yang dibikin tangga gitu. Tangga. Itu gue dulu di bawahnya. Dulu itu gue di bawahnya, gue jalan di situ. Nah, di situ gue sempet nyasar. Ya kan? Karena gue ya udah dulu gue ngikutin si Komar aja nih. Tapi dulu gini Mang. Gue di depan, tapi si Komar kan di depan. Nanti gue misalkan gue di belakang posisi. Nanti gue pindah lagi ke belakang Komar. Ntar berapa lama lagi gue pindah ke belakang, 3. Begitu terus nih gue ganti-gantian gitu kan. Udah begitu udah tuh
jalan, gua kesasar. Udah si Komar, entar lu tunggu sini dulu nih. Gue jalan dulu nih. Soalnya kan tuh masih jalur air tuh. Mang, udah jalan. Udah. Ketemu nggak? Udah, ketemu. Yuk. Ya gua sih namanya baru ya, gua mah ya aja. Karena kan dia udah pernah gitu kan. Udah. Bener tuh. Habis itu yang tadinya gua harusnya nih ya naik yang arah Ciberem ini, gua adanya jauh banget dari sebelah sini gua. Ada di sebelah situ, jadi gua muter dulu tuh. Ya kan, muter. Harusnya gua begini, jalan begini ya. Gua muter tuh. Ya kan. Udah gitu, udah nyampe lah gua arah yang turun Ciberem. Ada shelter situ. Gua ngopi dulu. Gua ngopi. Nah, si Hardi ini kan memang dulu lemah banget nih emang. Setelah itu dia kemasukan. Kerasukan gitu? Kemasukan. Iya. Gua kagak pinter ngaji. Ya. Iya itu. Jujur Pada, sih. Iya enggak, gua nggak pinter ngaji. Iya. Itu dulu ya. Itu dulu sih. Sekarang ya kan. Iya bener. Itu. Ketawa lagi. Iya beneran gua tuh kalau gue pikir-pikir lucu aja gitu ya, ngadepin orang kemasukan gitu ya. Betul. Gitu kan. Udah si Komar nih ya yang paling tua nih. Nabuk-nabukin tuh Hardi. Wah, keluar kagak lu? Ya kan? Gua sundut nih kata dia gitu. Iya. Beneran disundut, Mang. Apanya? Hah? Apanya? Tangannya. Kirain. Iya, tangannya kan begini nih ya, disundut sama dia. Udah gitu kan jadi. Tapi tuh setan itu enggak, istilahnya yang masukin itu dia nggak ngomong apa-apa. Oke. Cuma ketawa-tawa aja. Gitu kan. Udah begitu tuh. Lama tuh. Hampir berapa lama ya? Hampir 20-30 menit apa ya? Lama lah itu. Udah tuh, udah selesai. Di. Udah sempet tuh waktu itu si Komar bilang, "Di, lu turun aja dah." Terus ya kan cuma gua nih yang berdil yang terlalu banyak. Yang lainnya kan cuma ngikut, ya udah ya ada yang kedinginan gitu kan, Mang. Ini gua sama berdil cuma, wah, lu mah tega banget, Mar. Iyalah kalau begini usahain gua mah mendingan lu turun aja gitu. Emang gila dia. Iya. Udah dikenal lah emang di situ, dikenal banget dah dia. Udah gitu udah, jangan gitu Mar, gua bilang gitu kan. Set, kalau dia turun sendiri, yang ada ntar kagak pulang nih. Udah kan, udah gitu udah lu tiduran dulu. Kita ngopi tuh di situ, ya kan, ngopi. Ya dulu mah masih belum ada kayak gas lah, belum banget, masih pakai spiritus gua. Itu udah gua masak mie tuh dulu mah emang masak mie, makan sekitar jam berapa tuh, jam 2-an jalan deh tuh, kita ngebut tuh, Mang. Ngebut nih, jalan tuh, ngobrol. Lu denger gak? Apaan? Gue pindah dah, gantian, depan. Udah pindah, ya kan? Udah tuh, tahu ada orang suara jalan tuh. Kita berhenti nih, Mang. Dulu tuh, kalau dulu istilahnya takbir akbar tuh, ya kan? Allahu Akbar, gitu. Kalau ada yang nyaut, berarti ada orang. Ini enggak. Udah kayak gitu udah. Jalan lagi. Bukan orang itu kayaknya. Jalan nih kata Komar, udah jalan udah nyampe air panas nih ceritanya. Sampai air panas. Udah tuh kita ngopi lagi tuh, Mang, di situ. Ya, gue juga nggak tahu kondisi di situ kayak gimana karena memang gue belum pernah sama sekali. Gitu kan. Nah, di situ ada yang namanya si Bedil nih. Gua lupa nih si anaknya Pak RT, si Rahman apa ya, siapa gitu kan. Udah tuh, ada cewek nih. Cewek. Ya kan? Lu lihat gak? Enggak lihat. Ya kan? Terus kata Bedil, lu lihat nih, kagak gua enggak lihat. Ya kan? Terus si Rahman mau samperin, kata Komar, weh. Jangan lu samperin gitu kan. Setan tuh kata dia gitu. Kalau Komar emang kalau bahasanya dia tuh emang kasar sih kalau gue bilang. Akhirnya udah mutusin habis ngopi lagi. Pokoknya tuh sama dia tuh banyak kan depan. Ngopi, ya kan, ngobrol. Tapi ngobrolnya tuh yang bajingan banget tuh pokoknya dah. Tuh gila tuh emang tuh orang. Udah gitu udah jalan. Dan disitulah
ketemu kandang batu. Oke. Gua yang hampir mau hilang. Jadi kondisinya gua di belakang nih Mang. Woi, bentaran gua mau kencing. Ya kan? Itu nggak ada yang dengar. Gua tengok lah sebelah kiri. Nih ada orang ngencing nih. Gua samperin. Bener-bener gua samperin. Gua samperin udah berapa langkah. Emang gue lihat tuh ada yang orang kencing gimana sih kalau laki? Sama kayak kita juga laki begini. Set, gue samperin, wah ada kencing gue bareng lah. Tapi hitam nih, Mang. Gue samperin tapi kok gue, kayak bukan orang tuh. Udah mau berapa langkah lagi tuh ya, orang hitam banget. Udah gitu gue kabur nih, Mang. Gue kabur, gue uber tuh anak-anak. Woi tungguin gue. Itu posisi udah jauh mereka nggak denger gua tuh sampai gua tuh ketemunya mana di mana? Gua sambil kandang badak. Lumayan. Nah, ya lumayan. Iya. Lumayan itu nggak kedengeran sama sekali. Gua teriak, gua orang bilang aja, ya lu posisi cuma berapa langkah dari gua bilang, woi tungguin gua ya. Gua mau ngencing, tapi lu nggak denger. Setelah itu gua ngeliat ke kiri ada orang ngencing. Gua pikir tuh manusia, ya kan? Ternyata bukan manusia. Itu ya udah akhirnya gue lari, woi tungguin gue woi gitu kan. Akhirnya ketemu gue kan, dia mau udah di dalam tenda Mang, nyawa tuh dalam tenda ya kan. Tapi si Komar tuh kagak ada rasa gimana ya, si Anis mana ya, kagak. Itu emang kampret tuh orang tuh, iya emang kampret banget. Udah woi buset orang gue mau ngencing ya, gue bilang gitu kan. Gue udah teriak, apaan lu, teriak dari mana, digituin kan sama Komar. Teriak dari mana lu, ya kan, lu nggak teriak nggak apa, lu nggak bilang ngencing katanya gitu kan. Anjing gue ngobrol lah sampai gue ngos-ngosan Mang. Udah tuh makan dah tuh gue ceritanya, makan tuh dulu tuh ngambil air tuh gue di kandang badak tuh nggak ada keran tuh Mang. Itu ada yang namanya penampungan tuh pakai apa sih, terpal ya, pakai terpal tuh dulu ngambil situ. Belum kayak sekarang ada keran ya? Iya, okay. Sama ada keran. Udah tuh ngambil lah air di situ. Udah gue di dalam gue cerita nih jadinya sama si Hardi sama Rahman pokoknya Doni, ya pokoknya ada 7 orang nih. Gue mau kencing, gue bilang gitu kan. Gue mau kencing, terus gue deketin ternyata bukan orang cuy. Gue bilang gitu, lu yang bener. Enggak emang tadi teriak nih, digituin kan gue. Teriak gue, ya kan, masa lu nggak denger? Nggak ada yang denger. Udah tuh, udah gitu, udah dah. Itu kondisi cuma gue doang yang ngecamp di kandang badak, cuma gue doang. Dulu kandang badak itu nggak selebar sekarang, sempit ya? Masih sempit. Itu cuma berapa tenda, belum dibikin pundukan kayak sekarang tuh. Iya. Dulu aja masih melipirnya tuh bukan yang batu itu Mang. Dulu mah begini dulu nih, gitu. Yang arah mau ke Pangrango tuh, ke kanan. Kita ke kiri dikit. Kalau sekarang kan udah tinggal lurus doang tuh, ya kan? Dulu di situ tuh, udah di situ udah kita nggak tidur tuh Mang. Karena jam 6 kita naik lagi. Udah tuh nggak tidur, kita pada nggak tidur tuh, ya kan? Tapi ya kalau Komar bilang itu ada macan kumbang ya, kan ada suara gesrek-gesrek, srek gitu. Jadi pohonan itu digesrek sama cakaran itu. Macan kumbang. Oke. Itu setelah itu udah nih, singkat cerita, gue jam 6 gue jalan lagi naik nih Bang. Naik gue tuh lewat yang namanya Tanjatan Setan. Kalau sekarang ya udah melipir kali ya, enak banget tuh sebelah kiri kan. Enggak, gue naik di situ, naik dari situ pakai tali webbing. Memang ini selalu nih dia nih dari awal si Hardi ini dia. Udah setelah itu gue naik pagi-pagi jam 6. Kan lumayan jauh tuh ke Tanjatan Setan tuh, ya kan. Udah itu gue naik Tanjatan Setan. Kan ada tambang, ada banyak banget tuh tali webbing, ada 3 tuh, ya kan. Yang dipilih sama Hardi itu tali tambang yang plastik.
Di situ dia naik di bagian ketiga, gue di belakang, jatuh, putus mang. Untung palanya nggak kejedot tuh. Tali rapia. Iya, tali yang tambang. Plastik, iya, yang plastik itu. Iya, yang digulung-gulung. ya. Itu. Bukan tali webbing yang gede, dia pakai yang itu. Udah bagian 3, kena lah gua. Sampai dengkul gua sakit. Untung dia nggak kena kepala ya. Kalau kena kepala tuh, ya kan gua nggak tahu dah. Gitu kan. Setelah itu udah nih. Dia jatuh, kita turun lagi tuh, Bang. Turun lagi. Komar yang udah di atas, dia turun lagi. Ya kan, dia dah tuh, kita mau belum tahu apa-apa dah, Mang. Ya kan, ini harus kayak gimana, harus kayak gimana. Setelah itu udah, Di, gimana Di? Udah, lu nih gimana? Kaki gue sakit nih, ya kan? Kaki gue sakit nih. Udah setelah itu, naiklah nyampe lah puncak itu siang sekitar jam 11, jam 12. Ya kan, kita di situ tuh. Ya kan dulu tuh pas dari Tanjatan Setan itu kan jalur memang belum ada yang benar-benar bekas tapakan kaki tuh, Mang. Itu kan pohon-pohonan tuh. Itu banyak mau jalur kemana, tapi lu nggak tahu kemana nih. Nah, kita tuh selalu nyasar di situ nih. Tiba-tiba tuh melipir, tiba-tiba begini lagi nih. Lah, ya kan di sini nih. Akhirnya kita putusin lewat pinggir aja lah. Pinggir kawah tuh. Iya, akhirnya kita udah lewat kawah dah. Pinggirnya biar ketahuan, kata Komar gitu. Gue juga dulu masih takut banget dulu. Apa ya kalau dibilang, gue ngeri kepleset aja gitu kan. Begitu udah jalan nih, sampai lah. Gue seneng nih, sampai puncak. Wih, foto-foto. Dulu kan pakai slayer di atas gitu kan ya. Pakai slayer di atas. Udah, gue inget banget, gue masih pakai sandal lepis pendek gitu. Iya, sepatu apaan? Nyaman? Tadinya kan gue bawa sendal nih ya. Gue beli sendal bugi tuh, ya kan. Udah, gue pakai sepatu PDL Marinir. Berat. Ya iya kan emang dulu begitu. Oke, iya sih, gue kebayang sih. Kalau bisa gue tiarap, gue bos kenapa gue tembak tuh anjing. Latihan jadinya, bukan naik gunung. Udah tuh udah gitu, udah seneng lah tuh kita turun, kita semalam lagi nih di situ semalam, udah pakai yang namanya nasi. Buat perang lah, nasi goreng udah beli jadi tapi tinggal dibakar lagi. Diangetin doang gitu kan. Udah kita masak di situ. Pokoknya selalu mie sama nasi dah tuh. Ya kan? Yang penting kan nasi ya. Udah tuh masak nasi goreng yang udah diangetin lagi, yang di kaleng tuh. Setelah itu udah kita semalam lagi nih, Mal. Nah, sekitar jam 7 kayak ada yang main bola di Suruken. Rame. Tapi itu emang gue doang. Dulu tuh makan masih bisa nabun. Kita bakar-bakar. Kita bakar-bakar tuh dulu, ya kan. Buat ngangetin badan gitu kan. Itu di Suruken, buset rame. Itu kayak orang main bola. Orang teriak-teriak, tapi itu kondisi cuma gue doang. Waktu itu tahun 99 itu memang jarang ya untuk pendakian ya di Gede. Ya kan. Itu memang nggak ada orang sama sekali tuh. Udah setelah itu, udah nih malam jam 7-an malam kita di Api Unggun tuh, ya kan kita cerita di rumah lah, ya kan. Wah iya tawa-tawa. Nah si Hardi nih nggak mau yang namanya ngumpul dalam tenda, ya kan. Udah tiba-tiba dia ngeraung gitu sih. Oh gitu. Lu ngapa lu Har gitu kan ya. Tapi dia nggak nyaut gitu mulu. Dia mah biasa, dia mah begitu mulu. Emang kalau lagi mabuk kayak di rumah, mukanya di di tempat mie mangkok. Iya. Jadi tuh anak-anak tuh jadi sama dia tuh lagi abis mabuk gitu ceritanya ya. Ini ceritanya abis mabuk nih. Terus lagi makan mie di mangkok begini dia tidur. Iya, jadi tuh udah dicengin tuh. Oh, begitu pokoknya begitu. Dipikir dia tidur, dia ngigo. Iya. Nah, kalau berdiri kan orangnya memang ini ya, maksudnya liatin lah. Udah tuh, lalu gue liatin dulu.
oh Toto lagi begini nih mang, oh begitu. Nah akhirnya dipegang, wih si Adi masukan lagi nih, gitu. Ternyata dia kerasukan 2 kali. Oke. Sama yang setelah pas pertigaan Ciberem, sama di atas. Gitu. Tapi gue nggak tahu nih kok dia mulu gitu. Apa memang sih dari dulu memang lemah, dia orang ini lemah banget. Dia yang naik itu dekat rumah gue semua. Gitu. Udah di situ udah benerin tabokin sama dia. Si Komar kan selalu gitu ya, tabokin. Udah lu jangan gue mulu dah gitu kan. Digituin mulu sama Komar. Tapi itu nggak lama. Itu ya hampir berapa menit lah. Sembulan, maksudnya dia tuh tiba-tiba joprak lagi, dia tiba-tiba gini, ngapain nih gua, kayak gitu kan. Lah, lu emang gak sadar, ya kan? Terus udah si Rahman, lu juga bego banget lagi lu Din, pakai nanya, kayak gitu. Orang masukan mana inget, gitu kan ya? Iya juga sih. Iya, terus udah, di, keluar dulu dah, ngopi-ngopi dulu, ngobrol-ngobrol. Akhirnya setelah itu ngobrol nih, Bang. Ya kan, udah mutusin buat besok balik atau enggak gitu. Karena logistik kita tuh mie paling banyak. Iya, mie tuh paling banyak, ya kan. Sponsor lu besok Indomie. Iya, bener. Iya, banyak udah. Terus yaudah besok aja pulang dah. Pulang kita malam ya, tadi gitu ya. Kata Komar. Jangan malam lagi, Mang. Kalau gitu kan ya. Yaudah kalau gitu kita semalam lagi. Kata si Komar gitu, Mang. Udah, ya kita mah ngikut aja ya kan. Namanya dia paling tahu, kita paling bego. Iya, udah gitu, udah tuh. Akhirnya ngikut aja kita nih, kan. Bener-bener itu gua pulang habis maghrib. Nggak siang, nggak sore, gua bener-bener habis maghrib gua turun. Tuh lintas gua ke Putri. Oke. Dan nih habis maghrib, iya kan situ nggak kedengeran azan. Yang penting mah jam 6 aja. Maghrib gitu kan, iya. Udah gitu udah turun nih. Itu jalan, tapi dulu itu Mang nggak maksud gua tuh gua nggak jalan di tempat yang jalan yang lebar itu. Gua lewat yang semak-semak. Sebelah kirinya dong. Sebelah kirinya. Gua mau ngikut aja kalau gua udah tahu mah. Ya lu ngapain lu situ, lu sini lah ya gitu kan ya. Kalau gua tahu dulu gitu kan. Lewat semak-semak tuh udah sampai lah yang namanya pos 5. Dulu masih ada atap itu Mang, masih ada atapnya di situ. Udah gue sampai situ tuh, gua ngeliat yang namanya kakek-kakek tapi pakai topi, bukan topi sih, apa sih yang kayak yang rajut itu? Caping ya? Caping ya? Iya. Gua ngeliat, apaan tuh? Terus anaknya gua kaget kan, apaan sih lu nis? Katanya gitu kan. Agak gua lihat, ya kan? Lihat apa? Kayak kakek, lu lihat apa? Lu lihat nggak? Enggak. Tapi itu diliatin lama-lama tapi jauh dia, Mang. Jauh. Gua langsung merinding. Gua tuh merinding banget di situ, tuh Mang. Habis itu udah nggak ada apa-apaan, kata Komar gitu. Gua jalan di situ. Udah tuh ngikut aja. Dulu tuh belum ada batu tuh Mang, yang pas mau turun ke lewat Putri itu belum ada batu tuh. Itu masih tanah, masih kecil banget. Itu kan. Udah setelah itu gua tuh udah sampai yang namanya persimpangan apa sih gua lupa tuh. Simpang Melebar. Simpang Melebar. Masa gua tiba-tiba tembusnya mana lagi? Mana? Surken lagi gua. Tapi nggak lewat situ. Jadi kayak gue tuh pas dari situ kan dulu mah belum tuh jalur nggak kayak gitu dulu, kecil banget, belum ketahuan. Mungkin gue dulu itu dari Simpang Melebar gue ke kiri terus kali itu ya, begitu kali gitu. Muter lagi makanya tiba-tiba di situ lagi. Gue nyampe tuh lah atau kemarin nyampe sini lagi nih, ya kan? Wah gimana ini Mar, lu tahu jalannya kagak? Kayak gitu. Tahu gue jalannya kata Komar gitu, ya kan? Wah emang anjing nih setan kata dia gitu, kata Komar gitu kan. Anjing nih ngejain gua nih. Dia kalau bahasa kan kayak gitu ya. Udah gitu udah tuh. Coba ulang lagi kata dia gitu. Diulang nih. Ya diulang lah. Kata Komar gitu kan. Lu mau turun lagi, mau naik lagi tuh. Lu mau nyelakain si Adi lu turun ntar dilompat gimana? Kata dia gitu kan. Pas ditanya setan. Gitu kan. Yaudah kita ulang lagi. Itu gua sampai base camp jam berapa kata lu? Jam berapa?
Jam 8. Malam. Siang. Pagi. Iya pagi. Iya. Jam 8 pagi gua. Jadi gua tuh coba dah. Set, jalan. Itu jalanan dulu nggak kayak gitu banget. Itu masih kecil banget tuh ya. Itu kita mau lewat mana bisa. Gitu. Tapi yang namanya pelang jurang di situ itu ada memang dari dulu. Yang sebelah kanan. Udah tuh kita jalan, kita nyari yang landai-landai tuh, Mang. Kita jalan, set. Monyet dulu tuh masih ada, monyet yang merah tuh. Lutung ya namanya, lutung. Ya kan? Itu lompat ke kita, Mang. Itu langsung buyar. Lari semua. Udah lari semua demi Allah itu. Kalah sama lutung. Buset, kaget. Gue juga kaget. Jadi kita lagi memang lagi jalan gitu ya. Lagi jalan tiba-tiba mending kalau di depannya dia lompat gitu. Ini tuh lompatnya pas kita gitu ya. Jadi tuh pas yang di depan banget persis yang namanya manusia, temen terus kabur. Kita juga nggak tahu daripada kita nggak kabur. Jangan ikut kabur. Ini pada kabur buyar lari. Kayak tadi disiram bar gitu ya. Kocak banget itu gue bilang itu. Kabur tuh, kan. Gitu-gitu kan. Begini-begini tuh dia tuh. Wah anjing monyet lu kata si Komar gitu. Ya, emang monyet. Iya monyet lu. Udah takolin tuh masih Komar tuh. Udah pada buyar ya pokoknya udah berapa langkah itu. Udah tuh kita turun. Set. Udah nih. Turun lagi nih. Ya, gandengan gitu kan. Gandengan. Udah tuh. Terus ya mendingan gandeng Dewi dah katanya gitu kan ya. Ada salah satu di kampungan gue tuh yang nama Dewi. Kalau dibilang ya cakep. Cewek kampung itu paling tercantik. Paling sampai enggak kembang desa gitu ya. Itu ya kan. Mendingan gue gandeng Dewi gitu kan. Iya. Pokoknya udah tuh kayak gitu. Kita gandengan dah tuh. Gandengan bener-bener gandengan. Anjing kalau dibilang ya kalau gandengan kiri ke kiri dari kanan kiri itu mending ya. Ini gandengan begini nih ya. Ya kan. Kondisi malam gitu kan. Geli juga nih Bang karena iya. Udah keringetan tangan lu kan gitu kan ya. Iya. Udah ntar aja gue udah bisa tahu dah. Ya kan udah gitu udah. Nah, ini dulu masih pakai senter. Gue belum pakai headlamp. Pakai senter gue. Chip dong. Iya tahu kan lu yang tapi mantep juga itu. Terang bener, itu. Benar. Ya kan pakai itu. Udah tuh. Si Komaran pakai headlamp. Lah dulu kita namanya kan mencoba gitu kan. Belum kayak sekarang apa-apa bisa beli. Apa-apa bisa beli kalau dulu mah ya sekedar naik, ya udah naik. Yang penting ada mental kuat lo ya udah naik gitu kan. Nah setelah itu udah tuh kita jalan lagi, udah break lagi. Ini stok kita masih banyak nih, ya kan? Ini kita apain nih ya? Beras masih ada, ya kan? Ya beras masih ada, lu kagak masak katanya gitu. Yaudah, daripada kita berat-berat nih ya. Itu jam berapa tuh? Sekitar jam malam lah ya, pokoknya malam gue lupa tuh jam malam lah. Yaudah kita habisin dah nasi. Lu lapar kan? Lapar gua. Masak nasi. Gue juga dulu belum bisa masak nasi tuh Mang. Cuma Komar doang. Ya kan masak nasi. Set. Udah gitu udah masak nasi nih ya, dikit nih. Udah gitu udah. Kita tuh nggak pakai tenda, memang pakai playseat. Itu. Tapi dulu nggak pakai playseat. Gua apa tuh namanya spanduk dulu. Banner. Iya, banner. Dulu peralatan masih dikit dah Mang. Ya kan, udah gitu udah tuh kita di atas tuh udah kita masak, kita makan, udah jadi, ya kan. Udah gitu udah nih ceritanya. Nasi jadi, ya kan. Indomie jadi, udah. Nih, nggak usah pakai dipisah nih ya, makan join aja ya. Si Komar yang habis makan. So, lu mau jadi anak gunung nih, bukain. Ya lu nggak mau makan, lu mati nih, kayak gitu kan ya. Anjir. Terus bego banget lagi ya. Anjir. Terus lu makan? Hah? Tetep lu makan? Enggak, kalau gue mau yang terakhir. Jadi, lu dulu, ya kan? Udah main dulu. Enggak, lu dulu. Pokoknya di situ yang bikin kuatnya kita tuh apa ya? Enggak, jadi hilang rasa takut gitu. Iya. Udah lu dulu, gue belakangan aja dah. Diri, lu daripada lu sakit, kita tuh jadi ngebully dia mulu deh tuh, ya kan? Iya kan udah. Iya, gua makan dulu kali ya. Iya, udah tuh makan. Tapi
Mar, ini ludah lu ya. Anjing. Gak kebayangin lagi. Iya. Suwe. Gue minum dulu. Minum dulu lah, gue jadi agak enak juga ya. Diaduk lagi. Enggak diaduk. Oh gitu. nggak diaduk. Ya, Masih ada ngegumpal gitu loh. Dia cerita sih memang dulu gua masuk anak Mapala. Dulu gua dipelonco nih begini nih. Gitu kan. Gantian nih lu. Ya kan tadi gitu kan. Ya udah tuh kita bohong-bohongin si Ardi dah, ya kan. Akhirnya makan sama dia tuh. Ya kan udah dimakan, gantian dah tuh. Lu dong makan dong. Ya kan. Ntar aja dah. Enggak udah muter nih. Ya kan. Gua kan bagian keempat, ya kan. Akhirnya gua bagian 7 nih. Oh muter. Gua pindah dah. Ya kan. Udah Don, kalau nggak enak lu aduk-aduk dulu dah. Dia aduk bener sama dia tuh, set sama dia ya. Dimakan, udah tuh ya. Tinggiran gua nih, anjing nih. Gua nyesel nih. Gua koyak nih. Kok makannya pada dikit ternyata, anjing gua. Gue yang banyak nih, Mang. Gue yang banyak. Anjing gua nyesel gua terakhir. Ya kan. Wah, tai ah. Gua bilang gitu, gua makan dikit aja lah. Ya kan, enggak, lu habisin katanya gitu. Lu kan terakhir. Kan, habisin nih. Udah dah. Ya udah. Gua makan jadi sambil ngerokok tuh. Sambil ngerokok gua makan. Main otak. Ngerokok. Set. Lama banget lu nih makan. Ya ntar dulu napa gua bilang gitu. Ntar sabar. Ya kan ngobrol udah tuh kasihkan ngobrol. Udah makan dikit. Set, buang. Wah, enak juga nih. Ludah lu marah gitu. Padahal buang. Gue lempar itu begini, cat gue gituin. Dah tuh, udah tuh. Udah taruh di bedil dah tuh. Udah, yaudah yuk. Ya kan, tar lu Mars, batang dulu. Dulu rokoknya masih Samsu. Dulu cuma ada Kereta-kereta kan. iya, cuma ada 4 doang tuh. Ya kan. Si A, si B, C gitu kan. Udah setelah itu udah nih. Kita buka lagi. Terus jalan nih. Set. Si Komar tuh baru-baru bener-bener dia baru lihat. Yang gue bilang itu kaki-kaki pakai apa? Caping. Itu nggak semua tuh akhirnya tuh. Ya kan? Tapi emang itu nggak ngadep ke kita, ya. Tapi itu posisi dia nyamping. Gitu. Tapi untungnya nih karena kita udah mungkin ya karena udah kepagian kali ya. Menurutnya gua, menurutnya mereka juga itu mungkin ini apa warga Warga lokal. situ, iya. Tapi itu dia nggak pakai baju, Mang, pakai sarung dia. Si Komar bilang misi, bisa gitu kan dia mah emang nggak ada sopan-sopan itu orang ya, memang. Tapi diam aja, ya kan. Udah kita mau jalan aja, cuma siapa gitu, tapi kita nggak nengok ke dia. Setelah itu udah kita jalan situ, udah nih sampai yang namanya Tanah Merah nih, yang pas pangkalan ojek di situ kan ada itu dulu kalinya agak lebar tuh, Mang, ada kali tuh, ya kan. Di situ dulu ada kali tuh. Disitulah pagi-pagi kita ngopi lagi, makan lagi. Itu monyet yang tadi itu lompat lagi di situ, tapi udah nggak kaget karena udah pagi. Udah pagi. Setelah itu pagi lompat, tapi diam. Monyet lu katanya gitu kan. Udah habis dari situ, udah nih kita ngobrol-ngobrol. Itu semalam kakek-kakek yang pakai topi itu apa sih, Mar? Kayak gitu. Orang bukan? Kalau Komar mah jawabnya orang lah. Ada gitu kan. Lu apaan lu? Kalau gua ngeliat dari surken, tapi gua liat lama-lama jauh. Bukan kali itu. Ya pendapat orang lain-lain gitu. Betul. Ya. Kalau Komar mah bilangnya orang, gitu kan. Karena udah mau pas udah nyampe mau bawah gitu kan. Udah tuh udah gitu. Tadi lu yang ngeliat cewek itu, lu lihat kagak? Kagak, emang siapa yang ngeliat? Gue emang kagak ada yang ngeliat. Dia baru ngomong tuh. Itu si Bedil. Gitu, udah gitu udah. Udah dah, nggak usah cerita dah. Setelah itu kita jalan lagi turun, itu masih jam 7:30. Nah, kan dulu itu yang apa? Pos pembuangan sampah itu belum ada tuh, Mang, dulu belum ada. Di situ memang ada warung, tapi memang warung dari dulu.
Yang kecil itu ya. Memang dari dulu itu warung udah ada. Kita ke situ lah, lah. Dek, dari mana? Gituin gua. Dari mana? Dari atas, Bu. Kita ngasih beras, kasih makanan logistik yang masih sisa, yang lebih kan. Kita kasih. Udah tuh ditukar sama gorengan emak tuh sama dia. Dia cerita gitu. Lah, dari mana, Dek? Dari atas. Lah, naik emang dari mana? Dari Cibodas gitu kan. Udah, memang nggak ketemu orang gitu kan. Tadi ketemu pagi-pagi ketemu kakek. Terus mama, tapi kamu nggak apa kan? Gitu, nggak digangguin kan? Udah tuh si yang namanya si Doni, emang itu orang, Bu, ya kan? Kata si Doni, itu Mas, dia penjaga Putri, tapi dia sukanya muternya di mana? Sampai dengan kandang batu itu. Tapi dia nggak cerita banyak sih, cuma kayak gitu aja. Setelah dari udah cerita kayak gitu, kita melipir nih Mang. Jadi kan kalau turun kan langsung base camp Putri nih. Gua nih yang ke arah kirinya. Karena dulu gua menghindari yang namanya ilegal ya kalau dibilang gue ya. Gitu kan. Sebenarnya nggak boleh sih. Ya gue mau ngikut aja kan dulu kan. Udah kita sini nyari-nyari jalan-jalan pintas bener-bener sampai dengan nggak lewatin tuh base camp yang sekarang itu. Gua muter, nah ketemu yang namanya buat tempat ngecamp kayak Mandala Wangi tuh. Apa namanya gue lupa tuh ya. Ya tahu sebelah kiri ya. Yeah. Gue tembusnya situ tuh. Udah tuh. Jadi gue di situ semalam lagi. Jadi gue ya kalau gue udah siang gue buka tenda di situ. Iya, gue kata ngapain lagi Mar? Emang tuh dia tuh gimana ya kalau kita tahu, kalau gue tahu gitu, gue duluan deh ya kan gitu kan. Udah kita nindak lagi semalam, ya kan di situ. Nah di situ kan ada Eddie Lewis tuh, yang dari atas dipindahin ke situ kan. Udah kita di situ, kita ngobrol. Nah si Hadi ini lagi kemasukan lagi, tapi akhirnya dia ngomong gitu. Siapa dia? Wah, ngomong karena Hadi ini jadi kalau dibilang dia nggak diizinin sama, nah ternyata bapaknya itu gue lupa itu bapaknya dia apa gitu ya, udah almarhum sih bapaknya itu kan. Nah itu cerita, dia bilang gini, si Hadinya ini yang dimasukin, anak ini saya bawa terus karena titipan dari buyutnya itu. Kayak kalau dibilang apaan sih namanya kalau ngikutin kita namanya apa ya, kodam pendamping gitu ya. Kodam pendamping gitu akhirnya. Terus udah si Komar tuh yang ngomong, lah lu main bawa-bawa aja lu anak orang, katanya gitu. Lah ini mah gue yang bawa, gue mau bawa pulang dia lah. Komar ngomong gitu kan. Udah pokoknya, tapi ngomongnya halus, ada campur bahasa Sunda gitu. Mungkin ya kalau dulu itu gua zamannya bukannya Nokia 3210 gitu ya. Jangan tahu lu. Tahu lagi. Iya, gue tahu lagi. Iya, yang masih kayak gitu ya. Itu gua rekam kali itu. Ya kan? Ya kita bawa Kodak aja foto-foto gitu di atas. Nggak ada katanya, ulang-ulang, kagak ada. Ya udah gitu. Udah ya. sekali jepret, udah lu satu nih gitu kan. Iya, gitu. Kalau nggak cuci dulu gitu kan. Baru bisa dilihat itu juga kalau nggak kebakar. Nah itu dia, ya kan. Mau dibawa akhirnya udah, itu lama juga tuh akhirnya. Udahlah, ya kan. Nih gue mau bawa nih, gue mau semalam lagi di sini nih, ya kan. Boleh, katanya gitu kan. Tapi anak ini saya bawa, udah. Akhirnya, yang tadinya gue mau semalam lagi nih Mang ya. Ya mau semalam lagi nggak jadi. Gue turun jam 4. Sore akhirnya udah Pak, itu udah di dalam tenda. Dan akhirnya di situ kita mutusin balik, ketemulah warga. Akhirnya kita diomelin dah tuh. Akhirnya sempat kita diomelin gitu. Dari mana nih? Gitu kan. Dari mana nih? Kita dari atas gitu kan. Dari atas Bang. Setelah itu udah kita diceramahin dulu. Nah, kita ini Mang
dibawa GPO ya, naik dibawa ke GPO lagi, atas lagi. Kita dicek semua, Eril, takut ada bawa Eddie Lewis, ya kan? Akhirnya dari situ udah kita lepas, dicek sama mereka tuh, ya kan? Ada 3 orang tuh, dicek semuanya, aman dah tuh. Tapi dulu kita bawa golok dulu boleh, ya kan? Karena memang membuat babat hutan. Kalau sekarang memang nggak boleh kan. Udah tuh, untung aman, nggak ada yang nakal gitu bawa Eddie Lewis gitu kan. Udah setelah itu udah tuh diizinin. Ini kamu udah nggak ada surat izin, gitu kan? Kamu berapa malam? Ya kita ada pembelaan juga lah gitu kan ya. Ada pembelaan karena memang kondisi waktu itu teman kemasukan. Itu udah pembelaan dan akhirnya ya udah. Tadinya si Komar ngomongin gini ya, udah berapa duit sih? Jadi gitu kan, udah nih gue bayar aja dah. Jadi gitu kan, berapa duit sih? Ya dulu kan masih 3.500 perak, tapi 3.500 masih gede. Itu jajan gue SMP. Betul. Udah gede tuh 300. Iya, udah tuh akhirnya. Ya udah, jangan diulangi lagi. Ya kan, saya catat nih namanya. Ya udah, nggak apa-apa dulu dicatat dulu mah kan belum elektronik, belum canggih. Betul. Ya kan, kalau sekarang mau dicatat kemana-mana udah ada. Sosial media, kekuatan sosial media ya. Iya, dulu kan belum ada, cuma catat doang. Ya kan, taruh di mading gitu doang kan. Udah, setelah kita diizinin, kita pulang, turun. Kita dulu masih ngompreng, namanya panggilannya itu bang. Dan disitulah kita ngompreng, turun, sampailah bawah, dia arah ke Cianjur, kita turun di situ lah. Naik omprengan lagi nih, udah naik omprengan, kita naik aja nih bang. Naik mobil bak, ada salah satu namanya tuh yang ditutupin, tuh nggak ada yang tahu kita duduk begini gitu ya. Di bawah terpal dong. Iya, ternyata apa tuh, anjing helder. Gede banget, gede. Iya, taunya pas dia berhenti di Taman Safari. Gitu tuh berhenti, kita beli gorengan. Iya. Tiba-tiba tuh dibuka, ini apaan sih bang? Dibuka, pas dibuka baru dia nyaut tuh. Anjing. Emang anjing ya? Anjing. Emang Gua udah anjing. kaget, akhirnya dari situ turun lah. Nggak lanjut pakai itu lagi. Nah, gua turun, si Doni nggak tahu, anak-anak turun. Oh, di situ dong? Dia kan di depan. Oh. Dia naiknya di depan. Samping supir, dia bertiga. Pas dulu jalan, si Doni mana nih ya? Ya nggak ada handphone ya kan, cuma beberapa doang gitu kan ya. Komplek sih. Beneran kita tuh, gua nih ya anak-anak sempet khawatir juga nih. Baru pertama, nah dari situlah baru kita naik bis lagi. Baru bis tuh. Doni bis. gimana Doni? Nah kita tuh udah bingung juga nih mang. Mau nyari di mana mang? Ya kan, kata Komar, ntar aja ketemu di rumah. Kalau dia mau nyampe mana ini? Tadi gitu aja nih. Anjir. Dan akhirnya sampai lah nih rumah. Ya kan, dia diturunin di tol anjing. Dia cerita tuh akhirnya diturunin di tol. Tapi diturunin di mana? Di tol mana? Sentul. Jauh banget, jauh. Nah, tapi kan kalau dulu itu di Sentul masih bisa naik bis. Oh. Dari pas pintu keluar tol. Dulu kan di Sentul itu kan Sentul Selatan kalau nggak salah ya. Situ kan masih banyak yang naik angkot ke arah Kampung Rambutan. Nah, nyampe rumah dia cerita, gue turun di tol. Dia keluar, gue bingung ya. Akhirnya udah gue nanya aja gitu kan. Lu pokoknya lucu banget. Iya. Oh lu pada turun, gue nggak tahu. Jadi gitu kan. Lah anak-anak juga nggak tahu. Dipikir lu turun juga. Pas anak-anak turun di Taman Safari, ya kan, untuk naik bis, ya kan, karena tuh gara-gara anjing, ya kan, dipikir lu turun. Ya udah pas dilihat-lihat mobil di jalan, lu di mana ya kan? Nah gue pikir lu turun juga jauh gitu, ternyata lu turun di tol gitu kan. Udah dari situlah, ya kan, pengalaman gue pertama kali naik gunung, ya kan, ya seru juga. Dan akhirnya gue nginjak di tahun 2022, ya kan, naik gunung Semeru sampai 2004,
ya kan naik Rinjani udah selanjutnya gitulah punya provider trip ya. Iya gua. Oke, jadi itu teman-teman semua pengalaman dari Bang Nisfu ini saat itu pertama kali atau perdana lah ya kalau bahasa sekarang tuh ya kan. First time ke Gunung Gede tahun 99. Nah, sebenarnya yang pengen gue tanya sih Doni itu sih. Dari sekian tadi cerita. Tuh kayak gue rasa dia tidur depan tuh. Bisa jadi kan? Kalau dia bangun otomatis berhenti. Wih, kan pasti kalau pick up atau apapun itu kan kelihatan tuh belakangnya gini. Oh ini temen gue. Enggak, itu karena ketutupan. Oh, truk atau apa sih? Mobil bak, bak itu. Jadi ketutupan itu anjing. Oh, paham gue. Gue rasa tidur, fix. Tidur itu. Tuh dia kesel gak pas sampai rumah itu? Dia? Kalau dibilang kesel iya, ya kan? Yang lebih kesel tuh kita. Kenapa? Anak-anak khawatir banget itu. Khawatir karena khawatirnya kenapa? Dia itu nggak pernah kemana-mana, Mang. Baru pertama kali dong. Baru pertama kali yang namanya dia kampung rambutan dia kagak tahu. Anjir. Iya, itu masih pada kecil semua. Iya, udah belum makan dari SD pokoknya. Oke, nah terus kemudian ternyata lo sampai mengatakan kalau gue sempat mau hilang karena nyamperin si yang kencing itu. Iya. Tapi lo saat itu pengen kencing juga kan? Emang gue pengen kencing, tapi gue lama-lama gue deketin sosok itu hitam. Tapi maksudnya hitamnya tuh kayak siluet atau kayak pakaian pendaki atau? Enggak. Jadi orang aja gitu. Kayak orang hitam tapi kalau menurut gue sih ya kayak gondoruo kali ya. Jadi apa yang kita pikirin gitu pengen kencing, terus layak, terus tiba-tiba ada orang kencing gitu kan. Kalau orang mah pasti pakai baju dong. Betul, dia nggak pakai baju. Emang gue lihat pas gue nengok ke kiri, ada orang kencing. Tapi posisinya udah kencing, Mang. Kalau gue udah begitu, kalau gue jadi lo nih gue diam-diam. Oh ya Allah. Paling bunyi. Mas ngapain ya? Konde taunya. Oke. Terus si Doni yang sempat kesurupan nih. Hardi dari awal. Sampai 3 kali kan tuh. Iya. Pertama pas mau naik, terus di Surya Kencana, sama yang mau ngekam di sebelah kiri dekat GPO itu. Sebenarnya nggak dekat-dekat juga sih yang. Iya. Dia ngambilnya ke arah kiri tuh teman-teman semua. Kalau GPO kan turun aja gitu. Nanti ada sebelah kiri tuh ada tempat camp tuh. Tempat camp tuh ada. Kalau sekarang udah jadiin tempat camp tapi kayaknya antusiasnya dikit ya. Dikit. Lebih banyak ke Cibodas. Iya, ya. Cibodas ya emang. Nah, entah itu apapun itu lah alasannya lah gitu kan. Tahu-taunya nih ternyata si siapa teh Hardi kayak yang kejadian kemarin tuh kayak kejawab nih, ternyata dia hari kerasukan itu gara-gara si Kodam itu ya. Iya, buyut ya. Dan tadi sempat bilang anak ini saya bawa atau ambil gitu ya. Bawa. Berarti misalkan ngecamp lagi, iya, itu cerita itu ya. Kalau gua ketemu malam gua nggak tahu lah. Oke. Nah, terus nih sepatu. Wah, ini sepatu menarik juga nih ya kan. Sepatu era-era dulu tuh belum ada yang namanya kayak sepatu running yang busa tuh foam gitu ya. Belum. Saat itu gue pertama kali naik gunung gue jadi inget nih Caterpillar. Caterpillar iya tahu. Atas itu yang besi itu. Iya. Ya kan kalau sandung emang nggak sakit, tapi kita ngelangkai sakit. Iya, nggak sakit. Aman di sini nih. Ya kan? Iya betul sini. Jadi kalau teman resa itu tinggal gini pakai moncong itu. Di tulang keringnya, otomatis tuh gitu kan. Terus tadi gue sempat belajar ke bugi ya kan, brand bugi tuh gitu kan. Sekarang masih ada tapi kayaknya nggak terlalu ini ya. Sekarang cuma ada di Bogor. Bogor ya. Iya. Tokonya outletnya. Nah, kenapa saat itu lo ilegal? Gua sih kalau sekarang kan kita kayak jangan ilegal, tapi kan kalau dulu kan beda nih. Kalau dulu memang itu rata-rata ilegal. Ya. Rata-rata. Karena sebelum kita naik ada yang namanya Mang Idi Legend loh. Dia bekas Ranger situ dia. Ya kan? Makanya kita ke situ Mang Idi tahu. Jadi kita naik di situ. Ya Mang Idi kita tahu udah ngobrol-ngobrol mau naik. Iya, tapi Mang Idi itu nanti paginya ngabarin ke atas. Ada yang naik tadi malam, udah gitu. Kalau dulu memang kan naik itu nggak kayak sekarang online ya. Terus mesti
bayar di tempat. Enggak, kalau betul. dulu memang banyak kan. Gua akhirnya cerita di situ memang dulu itu memang banyak kan ilegal. Gitu. Dan masih banyak yang bawa miras ya. Iya, Ya kan? Tapi itulah. fungsinya bukan buat mabok di gunung, tapi buat hangatin badan. Buat oksigen Iya, juga. kalau Wah, nggak sekarang kuat kan- nih, udah gitu kan. Karena kan beda ya kan, untuk biar nge-fly. Kalau dulu kan buat ngangkatin badan karena shooting sistemnya belum terlalu ini. Belum ya. terlalu banget. Soalnya kalau gue dengar cerita dulu senior gue juga sama, dulu pasti bawa miras itu tuh untuk ngangkatin badan. Badan. Bukan untuk mau ngomong. Paling cuma beli bawa satu botol udah. botol Dan cuma udah. dikit udah Gitu gitu. doang. Kalau sekarang kan beda gitu kan. Dan di sini juga fungsinya kantong itu dulu celana banyak, ya fungsinya ya buat Miras. bukan buat kacang, Mang. Ya kan? Makanya di sini ada kantong, di sini kantong gede, di sini kantong gede kan. Gila, ternyata itu ada fungsinya buat naruh lu apa gitu kan. Iya. Makanan kalau lu carry lu nggak muat. Dulu kan carry kan juga nggak Kecil-kecil ya. Iya, dulu masih pakai Alvina, Bugi. tapi dulu Bugi carry jarang, Mal. Rata-rata tuh Alvina. Alpina, betul Alpina. Dulu itu. Ya, gue sempat punya juga lah gitu Alpina. Tapi nggak tahu sekarang kayaknya udah almarhum deh. Maksudnya yang gue belinya nih gitu. Maksudnya nggak layak pakai. Mungkin nggak layak pakai udah hilang. Nggak tahu kemana gitu. Biasanya minjem sebulan nggak tagih tuh hilang. Udah pasti. Dioper lagi. Udah sama ini sama ini. Udah dah. Main tuduhan ujung-ujungnya jadi persahabatannya malah makin retak tuh gara-gara ransel doang tuh gitu. Oke. Nah, terus sampai akhirnya ini kan lo punya provider trip nih. Apa yang sampai akhirnya gue bikin provider trip aja deh. Dari kawan gua itu. Jadi gua punya trip ini, gua dulu itu sempet mau vakum. Udah vakum gua harusnya. 2011 tuh vakum gua. Ternyata ada tadi ini Senjakarta ini gua brand fashion. Dulu tuh Senjakarta tuh gua punya toko. Oh, baru kejawab. Kaos, ya kan? Jaket. Gue tuh dulu tuh itu Jakarta. Gue Jakarta baru. karena gue orang karena dari The Jack ya dulu gue ya kan Jack. gitu kan. Udah tuh gue itu dulunya fashion. Akhirnya gue sempat mau vakum, ternyata ada salah satu teman gue ya kan, lu kenapa nggak bikin ini aja, trip aja gitu kan. Guide dulu mah bilangnya bukan trip, lu ngapa nggak lu guidein orang aja gitu kan. Karena kan selalu kalau naik gunung teman-teman lu mintanya lu mulu gitu kan. Dan akhirnya ya juga ya, akhirnya lah disitulah gue mulailah gue bikin logonya. Beda Ya berarti kan? ini nama logonya. Logonya apa beda, tetap ya? tetap namanya iya tetap Jakarta tambahin adventure-nya ya. Namanya Oke. adventure-nya. Udah gue bikin logo sendiri. Di situ udah 2014 mulai gue tuh di situ. Iya, udah bener-bener gue dari nol. Gokil. Dari nol banget gue. Oke, jadi sebelum tutup nih teman-teman semua mungkin habis lebaran Nah, abis lebaran. biasanya di Jangan kalender lupa. cuti bersama tuh. Yoi. Daripada- Jadi kalau buat besok nih Mang, Rinjani abis lebaran itu peserta gue udah 7. Yang 2 Mepo di Lombok. Misalkan teman-teman semua daftar nih kan, ada kortingan harga kan nih. Dengan passwordnya, Bang gue ngopi horor nih. Boleh kalau ada paspor yang ngopi horor ya kan. Iya kan? Yang Passwordnya tuh ya. Pokoknya kalau yang nonton 1 juta buat lu nih kameramen gratis ya lagi. Itu Ya kan? iya boleh lah. Nanti soalnya ada kan trip nih bawa yang 2 ini. Ada lah salah satu gunung lah ya. Abis dari Rinjani. Gue kayaknya ngajak Kumang doang nih. Itu maksudnya yang Rinjani itu lewat darat ada. Ada. Meeting lewat point darat. di Meeting Lombok point Lombok juga ada. Berarti darat ini lewat pakai mobil. Pakai mobil. H+2. H+2. Nah, itu cuti masih banyak tuh, ya Masih kan? banyak. Liburan masih banyak, nggak cukup ambil cuti lagi. Kita senang-senang di Rinjani, di Lombok, ngelihat pemandangan sangat luar biasa. Wah. Gunungnya dapet, budaya dapet, pantainya dapet, ya kan? Oh, berarti desa Sade kan dan sebagainya Oh, gitu. udah pasti. Di Destinasi Trawangan, di situ semua ya kayak lu yang belum pernah nonton MotoGP.
nonton aja sirkuitnya. Oh iya, jangan MotoGP-nya Ya, karena yoi. mahal. Iya. Karena dari Bukit Meresnya agak kelihatan tuh di sebelah kanan. Kelihatan dan itu keren banget sih. Oke. Jadi langsung aja tuh pantengin ke Instagramnya Bang Nisfu ini yaitu Senjakarta Adventure. Nanti teman-teman semua add. Ya misalkan gue belum punya planning tapi add aja dulu sampai tahu waktunya Ya, cocok. tanya-tanya juga nggak apa-apa buat gunung lain. Betul. Gitu. Sampai tuh agenda di bulan ini gunung mana nih ya kan? Oh ada, gebok dulu deh ya kan? Bisa DP dulu gitu kan ya pelunasan sebagainya dan itu ya di link bawah video ini nih teman-teman semua. Oke sebelum nutup lagi nih, lo punya pesan gak nih untuk ke teman-teman semua nih? Kayaknya cukup dah, nggak ada pesen gua. Gak ada pesan. Pesan apa kek? Kalau gua bosen paling jangan lupa nih. Iya. Pesan Indomie, terus setengah matang, ya kan? Kopi. Dan Oke. Anjir. Kalau ketemu dia tuh udah ngakak dulu gua gitu, nggak pernah serius ya. Oke, mungkin gue tutup dulu kali ya. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Nisfu ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau naik gunung gede, gunung mana kayak Cikure, Rinjani, Loser, Kilimanjaro dan sebagainya gitu kan. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Thank you. Alhamdulillah. Bungkus.